Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoillah wa disyafaati Rasulillah wa dikromati Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li muhammadati masyayikhina wa li jawatil masul sanahajatina wa hajati ahlina wa talamidina jamaatina wa awanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul khabir innaka antal alimul halim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi banyak nikmat, banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi tetap iman Islam, diberi kesehatan zahir batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi umur yang panjang dan semoga barokah. Dan semoga dengan kenikmatan tersebut, kesehatan, iman Islam, dan juga umur yang banyak, panjang dan barokah, selalu senantiasa kita kembalikan untuk selalu bersyukur kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah. Dan hal tersebut insya Allah kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan rahmat, sehingga kita semua bisa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada beliau, baginda kita, nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya khususnya pada nanti di hari kiamat. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan, barokahnya di dalam kehidupan dunia ini dan mendapatkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil kiamah. Amin. Dan sebelum video kami lanjutkan, kami mohon bantuannya yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar bisa terus tonton video-video kami seterusnya, dengan harapan video kami selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Amin Allahumma amin. Dan seterusnya, marilah kita bersama-sama kita diingatkan, kita sebagai orang Islam, orang yang punya pegangan Al-Quranul Karim, kita diingatkan dalam satu ayat sering kita dengar, karena dalam pembicaraan masyarakat kita atau orang-orang secara umum, bahwasanya
kalau ada hal kemungkaran atau ada hal yang tidak baik di masyarakat, biasanya ada yang bilang itu tugas kiai, itu tugas ustadz, itu tugas orang pintar dan sebagainya. Padahal dalam hal ini kita manusia, kembali lagi dari video-video kami yang sebelumnya juga sudah saya ingatkan bahwa kita dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Kita dilahirkan, kita diproses, dibesarkan, diberi akal dan nafsu, semuanya sama. Maka dari itu, kalau itu dibilang kewajiban satu golongan atau satu orang, itu sangatlah salah. Maksudnya kita coba ingat, kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, mengajaklah kepada jalan Allah dengan cara bil hikmati, dengan cara hikmah. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, dengan cara tutur kata yang bagus atau perkataan yang baik. Wajadilhum, dan yang ketiga dengan cara berdebat atau dengan cara kita berargumentasi. Tapi diingat dengan catatan, kalau kita berdebat atau berargumentasi harus sesudah itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke, kita bahas hal kewajiban. Hal kewajiban saling mengingatkan. Itu saya tekankan, saya ingatkan, itu bukan tugas cuman seorang guru, bukan cuma tugas seorang kiai. Kalau berorganisasi itu bukan cuma tugas suriah atau pemimpin dan sebagainya. Kalau dalam keluarga itu bukan tugas seorang bapak, itu juga bukan. Atau dalam pemerintahan itu tugas seorang lurah, camat, bupati, bahkan presiden sekalipun bukan. Namun kembali kita ingatkan, mari kita cermati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak kebaikan, mengajak kepada jalan Allah, itu adalah kewajiban semua umat, semua orang. Karena kalau kewajiban ini khusus buat seseorang atau buat golongan, berarti manusia itu diciptakan tidak sama. Padahal dari kemarin sudah kita bahas bahwa manusia itu lahir ke alam dunia ini sama. Masalah hasilnya itu tergantung perbuatan kita dalam dunia ini. Termasuk kewajiban kita mengajak, kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita memberitahu yang belum tahu. Itu sama-sama punya kewajiban. Yang pertama, cara kita mengajak agar manusia yang belum paham, belum kenal dengan Allah bisa mengenal dan bisa memahami. Yang belum mau jadi mau. Yang pertama, kalau kita ikuti anjuran dari Islam itu sendiri, yang pertama bil hikmah. Kita mengajak manusia, kita mengajak teman-teman, kita mengajak saudara-saudara kita agar mengenal Allah itu dengan cara bil hikmah. Bil hikmah banyak tafsirannya. Bisa dengan kita berbuat tanpa mengarahkan kepada sesuatu hal, tapi bagi yang melihat sudah dinilai hal yang baik dan orang itu mau menirunya. Saya kasih contoh sedikit. Ada orang di situ kelihatannya semangat, dia juga kerja siang nggak sampai malam, tapi sore. Terus dia juga ibadahnya nggak pernah telat. Dia nggak pernah ngajak sama orang itu. Sama orang yang melihat pun nggak pernah ngomong, nggak pernah nanya, kamu sholat jalankan apa enggak? Kamu pernah sholat apa enggak? Berapa kali kamu sholat? Itu nggak pernah dia nanya. Tapi bagi orang yang melihat itu sangat baik. Dalam hatinya, wah ini orang baik banget. Ya, kerja semangat, ibadahnya juga nggak ditinggal.
Makanya dengan hidayah yang seperti itu, dengan petunjuk yang seperti itu, dia langsung mengikutinya. Itu yang namanya hikmah. Itu salah satu. Yang seterusnya, kalau kita dengan bil hikmah, kita memberikan contoh-contoh yang baik, kita memberikan hal-hal yang baik, mungkin belum mampu, kita dengan cara mau'izatul hasanah, dengan tutur kata yang baik, dengan ucapan yang baik dan ucapan yang lembut. Ini aturan Islam. Maksudnya bagaimana? Mungkin kalau zaman yang sekarang sudah banyak yang menjalankan hal-hal yang kedua ini. Kita lihat sebelum zaman pandemi corona, di mana-mana ada pengajian, ada panggung, ada teratak, ada mubalih dan sebagainya. Yang di situ mengisi ceramah 1 jam sampai 2 jam dan sebagainya. Nah, ini yang namanya mau'izatul hasanah. Tapi saya tekankan lagi, namanya mau'izatul hasanah, mohon maaf, mau'izatul hasanah itu berarti perkataan, pemberitahuan hasanah yang baik, yang bagus, yang lembut. Jadi mohon maaf kalau lagi menyampaikan di depan umum ada bahasa nyinggung, bahasa menyakiti, atau bahasa memihak, itu mohon maaf kurang pas. Karena dalam aturan Islam mau'izatul hasanah tidak boleh keluar dari itu. Terus yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau kita bukan ahli hikmah, kalau kita bukan ahli ceramah, mungkin kita masih bisa yang ketiga, yaitu wajadilhum billati ahsan. Boleh berdebat, boleh kita berargumentasi, kita bertukar pendapat. Saya kasih contoh sedikit. Ada orang bilang, ngapain ibadah, apain kita ibadah, kaya juga enggak. Itu contohnya ya. Mending kita kerja bikin kita kaya ya. Kita boleh berdebat ya. Contohnya bagaimana debat kita ya. Ya mohon maaf ya. Kita beribadah itu bukan untuk kaya, kita beribadah itu bukan untuk mencari harta, tapi kita ibadah yaitu karena nuruti dawuh, karena kita nurut kepada apa yang diatur oleh agama Islam. Kita diingatkan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mungkin karena orang yang pertama tadi bilang, ya, ngapain ibadah? Kalau ada orang ngomong ke kita pahamkan, itu juga tidak langsung mantuk itu juga enggak. Itu pasti hatinya enggak enak, pikirannya enggak enak, ya. Marah dia itu pasti. Ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting sudah itu yang diharapkan, wajadilhum billati ahsan. Sudah berdebat, nanti ada hikmah yang turun ke hati orang tersebut. Itu harapannya. Maka saya ingatkan lagi dalam video kali ini, dalam video yang singkat ini, kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang sama. Kita juga punya kewajiban yang sama, saling mengingatkan, saling memberitahukan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak tepat. Katanya kalau kebaikan itu tugas kiai, katanya kalau menyampaikan baik itu tugas orang pintar dan sebagainya, itu salah. Cuman kita tinggal menyadari di mana posisi kita. Kalau mungkin hikmah itu perlu ilmu banyak, perlu pengalaman banyak. Terus kalau mau'izatul hasanah mungkin perlu dalil yang banyak, perlu lansar, perlu sahih dan sebagainya, fasih dan sebagainya. Tapi kalau berdebat, mohon maaf, itu siapapun sebenarnya bisa. Berdebat itu lebih tepatnya kalau kita bahasa Jawa itu ngeyel. Ngeyel itu sebenarnya siapapun bisa. Yang penting ngeyel, yang kalau sudah ngeyel itu menjadikan yang nggak paham jadi paham, yang belum melakukan jadi melakukan. Demikian video dari kami, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.